Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Fatalia Mustika, salah satu dosen dari Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Saya merupakan salah satu dosen di program konsentrasi hukum acara, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu sejak tahun 2022, yaitu mata kuliah hukum acara administrasi. Adapun pemaparan kali ini merupakan bukti untuk unjuk kerja saya dalam pelaksanaan perguruan tinggi Tridharma di bidang pengajaran. Baik, saya akan menjelaskan berikut mata kuliah saya, yaitu mata kuliah hukum acara administrasi. Bahwa mata kuliah hukum acara administrasi dilatar belakangi perkembangan hukum acara pengadilan tata usaha negara di Indonesia. Mata kuliah ini menjadi sangat penting untuk mahasiswa hukum sebagai mata kuliah wajib karena pengadilan tata usaha negara atau yang biasa disebut peradilan administrasi merupakan salah satu pengadilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung selain peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori di semester 4 dengan bobot 3 SKS yang merupakan bekal utama untuk melanjutkan mata kuliah selanjutnya di semester 6, yaitu mata kuliah praktik peradilan tata usaha negara. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah hukum acara administrasi terdiri dari 5, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dan landasan yuridis pembentukan peradilan administrasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis karakteristik prinsip-prinsip hukum acara administrasi serta kompetensi peradilan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dengan benar dan membedakan subjek serta objek sengketa di peradilan administrasi. Yang keempat, mahasiswa mampu menguraikan asas-asas dan kedudukan hakim peradilan tata usaha negara. Dan yang terakhir, yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis tahapan penyelesaian sengketa tun di pengadilan serta upaya hukum. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah ini membahas tentang prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan tindakan administrasi oleh pejabat publik. Mata kuliah ini mencakup pemahaman tentang dasar-dasar hukum acara administrasi, termasuk tata cara pengajuan gugatan, proses pemeriksaan, dan putusan di pengadilan administrasi. Mahasiswa akan mempelajari peran dan fungsi pengadilan tata usaha negara, serta bagaimana hukum acara administrasi diterapkan dalam praktik untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam lingkungan administrasi pemerintahan. Untuk penilaian di mata kuliah ini, karena menggunakan RPS-OBE atau Outcome Based Education, sehingga bobot penilaian terdiri dari kegiatan partisipatif dan atau hasil proyek, tugas, UTS, dan UAS. Tugas-tugas yang diberikan pun salah satunya ada yang bersifat proyek. Pokok bahasan yang akan mahasiswa pelajari yaitu yang pertama, sejarah peradilan administrasi, yang kedua, landasan yuridis terkait, yang ketiga adalah fungsi adanya peradilan administrasi, yang keempat, karakteristik hukum acara administrasi, yang kelima, prinsip-prinsip hukum acara administrasi, yang keenam, kompetensi peradilan administrasi, ketujuh, subjek di peradilan administrasi, yang kedelapan, objek, yang kesembilan, asas-asas hukum yang berada di dalam acara administrasi, ke-10, kedudukan hakim, yang ke-11, penyelesaian sengketa tun di pengadilan, yang ke-12 adalah upaya hukum. Di dalam RPS hukum acara administrasi ini ada beberapa pustaka utama yang digunakan. Yang pertama adalah dari Zairin Harahap, yang kedua ada bukunya Wiono R, yang keempat ada bukunya Abdullah Rozali, bukunya Muhammad Nasir, dan bukunya Triwulan. Mata kuliah ini dapat diambil mahasiswa dengan persyaratan telah lulus di mata kuliah Hukum Administrasi Negara di semester sebelumnya. Untuk sistem pembelajaran di Prodi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat saat ini secara hybrid, yaitu secara luring dan daring. Daring dilakukan melalui Zoom atau Google Meet dan juga menggunakan e-learning Simari ULM. Selain itu, untuk media pembelajaran di mata kuliah ini, saya menggunakan e-learning Simari ULM, PPT materi, e-book, jurnal, penelitian, dan lainnya. Sebagai salah satu strategi saya bersama tim teaching mengingat mata kuliah hukum acara administrasi ini merupakan langkah awal pendalaman konsep. Selain dilaksanakannya tugas proyek, juga dilaksanakannya kolaborasi dosen bersama mahasiswa secara berkelompok untuk menelaah kasus-kasus secara normatif untuk semakin memperdalam keilmuan mahasiswa di mata kuliah ini. Untuk metode pembelajaran yang diberikan, pertama yaitu ceramah. Ceramah yaitu penyampaian materi secara langsung kepada mahasiswa dengan tujuan agar mahasiswa dapat langsung berinteraksi melalui proses tanya jawab di kelas. Yang kedua, ada metode small group discussion. Saya memberikan mahasiswa untuk
berdiskusi studi kasus tentang perkembangan kasus-kasus hukum acara administrasi atau pengadilan TUN, menelaah secara material maupun formilnya di Indonesia. Saat ini beberapa perkembangan hukum acara yang belum terakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang selanjutnya sampai saat ini belum diatur di Peraturan Mahkamah Agung. Yang masih diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung, contohnya sengketa informasi publik. Setelah penjabaran saya berkenaan dengan mata kuliah Hukum Acara Administrasi atau biasa disebut dengan Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, selanjutnya untuk video pembelajaran saya akan membawakan materi CPMK 5 di pertemuan 13, yaitu dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menganalisis tahap pemeriksaan awal dari sengketa TUN, yaitu meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi, kompetensi pengadilan. Mahasiswa mampu memahami tahapan pemeriksaan pokok perkara, yaitu dari gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, pemeriksaan saksi, argumen dari kedua belah pihak, dan kesimpulan. Berikut saya tampilkan video pembelajaran saya di mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswi kalian. Kita bertemu di mata kuliah Hukum Acara Administrasi kelas D. Hari ini Ibu kembali masuk di pertemuan ke-13. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang alur-alur persidangan. Di pertemuan selanjutnya, di pertemuan 12 yang lalu, kita telah berbicara tentang kompetensi peradilan. Sebelumnya izin Ibu berdiri. Nah, di pertemuan ke-12 kita bertemu. Ibu berbicara mengajarkan kalian tentang kompetensi absolut dan kompetensi relatif peradilan. Nah, di sini ada 4 lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Ada yang ingat 4 peradilan di bawah Mahkamah Agung? Ya, silakan. Silakan duduk aja. Nah, itu siapa tadi namanya? Nah, Rumiazi Azmi. Nah, Ibu panggil Azmi ya. Nah, betul kata Azmi, ada 4 pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Yang pertama pengadilan agama, yang kedua peradilan umum, yang ketiga peradilan militer, dan 4 pengadilan tata usaha negara. Nah, 4 pengadilan tata usaha negara mungkin kalian di semester-semester sebelumnya sudah belajar kewenangan tentang pengadilan umum, tentang perkara pidana. Perkara pidana contohnya apa? Pembunuhan, pencurian, dan lain-lainnya. Untuk perkara perdata, waris, cerai. Nah, peradilan militer tentang kode etik. Nah, kode etik tentara. Nah, kita di mata kuliah Hukum Acara Administrasi ini berbicara tentang sengketa masyarakat dan pejabat tata usaha negara. Di pertemuan sebelumnya, yang penting menurut Ibu kalian sudah bisa membedakan. Kalau bahasa Ibu tuh kamar-kamarnya. Kamar pidana yang mana, kamar perdata yang mana, kamar tun yang mana, kamar militer yang mana juga. Tuh, kita lanjut materi hari ini tentang acara pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara, persidangannya. Jadi memang selalu Ibu bilang di hukum acara administrasi atau hukum acara pengadilan tata usaha negara ini, memang ini adalah banyak mata kuliah teori. Karena nanti di semester 6 kalian akan menghadapi mengambil mata kuliah praktik peradilan tata usaha negara. Nanti kalian simulasi persidangan di gedung Desmond. Ada yang jadi hakim, ada yang jadi pengacara, ada yang jadi penggugat, tergugat, dan lain-lain. Tapi kalian di semester 4-nya harus menempuh ini. Nah, di pertemuan sebelum-sebelumnya
dosen lain, dosen ketua mata kuliah sudah rasanya menjelaskan tentang siapa yang menjadi subjek, siapa yang menjadi objek di pengadilan tata usaha negara. Nah, hari ini Ibu berbicara tentang pemeriksaan acara biasa. Kalian di semester sebelumnya sudah belajar tentang hukum acara perdata, sudah belajar tentang hukum acara pidana. Tentu ada perbedaan dengan hukum acara administrasi atau pengadilan tata usaha negara. Yang pertama, kalau di pengadilan tata usaha negara itu tidak ada kepolisian dan kejaksaan. Tidak ada. Kalau di pengadilan tata usaha negara juga tidak ada mediasi. Tidak ada mediasi. Jadi dimulainya dari mana, Bu? Dari ini. Penelitian administratif oleh panitra. Yang kedua ada rapat permusyawaratan. Yang ketiga ada persidangan. Nah, apa sih, Bu? Itu penelitian administratif oleh panitra, rapat permusyawaratan dan persidangan. Sebelum itu, Ibu mau nanya lagi, ada yang masih ingat gak? Di mana letak pengadilan tata usaha negara? Ya, silakan. Namanya siapa? Munadi. Nah, Munadi silakan. Di kota Banjarmasin, ibu kota provinsi. Nah, jadi akan Ibu ingatkan lagi, ingat di pengadilan tata usaha negara hanya ada di ibu kota provinsi. Salah satunya misalkan di kota Banjarmasin atau di Kalimantan Timur di kota Balikpapan. Jadi Bu, misalkan kalau kasusnya ada di Batu Licin, kasusnya ada di Kota Baru, gimana Bu? Dibawanya ke Banjarmasin. Kira-kira pengadilan agama ada nggak di kabupaten? Ada. Nah, kalau pengadilan negeri ada nggak di kabupaten? Ada. Pengadilan tun tidak ada di kabupaten, hanya ada di ibu kota provinsi. Kalau pengadilan tinggi tun ada yang tahu? Nah, udah lagi silakan. Nah, sudah pindah ke Banjarbaru. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Tuh, yang penting kalian sudah tahu yang tadi itu adalah kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Ilmu itu akan kalian terpakai di beberapa mata kuliah lainnya. Praktik perdata, praktik pidana, hukum acara yang lain-lain. Kenapa Ibu selalu mengingatkan ini di pembuka mata kuliah? Karena ini adalah sesuatu kompetensi absolut. Kalau bahasa Ibu tuh ini kamar-kamarnya, jangan sampai nanti kamar pidana kalian bawanya ke perdata. Itu. Kita masuk. Nah, ini penelitian administratif. Apa sih Bu penelitian administratif itu? Kalau menurut surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 91 dan surat Ketua Mahkamah Agung urusan lingkungan peradilan Tun tahun 92, yang mempunyai wewenang untuk melakukan penelitian administratif adalah panitra, wakil panitra, panitra muda perkara sesuai dengan pembagian tugas yang diberikan. Objek penelitian ini dari segi gugatan apakah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 56 tidak menyangkut segi material dari gugatan. Apa maksudnya ini Bu? Nah, jadi ketika nanti kalian jadi kuasa hukum, jadi pengacara, mewakili klien kalian, kalian datang ke pengadilan Tun, memasukkan gugatan, dilampirkan surat kuasa ke kepanitraan. Nanti kan kalian ini magang nih. Nah, kalian magang itu nanti ada beberapa yang di pengadilan, itu ditempatkan di bagian biasanya itu ditempatkan di bagian kepanitraan. Jadi tempat masuk surat gugatan plus surat kuasa. Nah, diperiksa. Ini betul tidak nih wewenangnya pengadilan Tun? Jangan sampai nanti pengacaranya gugatan cerai dibawanya ke pengadilan Tun. Kan tidak mungkin diproses di pengadilan Tun kan? Nah, diprosesnya di pengadilan agama kalau yang Islam, kalau yang pengadilan negeri yang non Muslim. Ini tugasnya panitra, wakil panitra dan panitra muda sebelum diteruskan ke majelis hakim. Ini objek penelitian administratif. Lalu kita masuk ke proses dismisal. Wah, apa itu lagi Bu proses dismisal? Ini
itu hampir-hampir mirip dengan penelitian administratif. Bahasanya berbeda, tetapi secara praktiknya hampir-hampir mirip. Nah, yang pertama adalah rapat pemusyawaratan ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan bahwa gugatan ini diajukan dinyatakan tidak terima atau tidak berdasar. Gugatan bisa ditolak gak Bu? Bisa. 1. Pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan, yang contoh Ibu tadi, perkara cerai dibawa ke pengadilan tun. Yang kedua, syarat gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Nah, alasan-alasan yang layak itu standarnya gimana Bu? Itu nanti kita belajar nanti di semester 6. Kalian langsung membuat gugatan. Ini nanti kalian akan belajar ada namanya identitas posita petitum. Posita itu kalau bahasa Ibu itu ceritanya, kronologinya apa? Ini termasuk tidak? Ini logis tidak? Atau hanya mengada-ngada? Nah, kronologi itu harus disertai dengan dasar hukum. Tidak bisa kita hanya cerita-cerita hayalan yang tidak berdasar ini. Yang ketiga, apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara. Ingat di sebelum-sebelumnya sudah selalu Ibu ingatkan, yang menjadi objek di pengadilan tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara, KTUN, yang dilawan adalah pejabat. Masyarakat melawan pejabat. Tuh. Ini proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Tadi Ibu sudah refresh di awal, kalau di perdata ada mediasi. Di TUN ada tidak mediasi? Tidak ada mediasi. Kalau di ranah pidana ada kepolisian, kejaksaan, di TUN ada tidak? Tidak ada. Tuh. Jadi jangan sampai nanti kalian memasukkan tentang gugatan petun di kepolisian, lah itu sudah salah kamar. Ini memang material dan formil itu beriringan. Tetapi kalian jangan hanya terfokus dengan materialnya. Menurut Ibu sesuatu yang dasar ini formilnya dulu. Ya bahasa Ibu tadi jangan sampai salah kamar. Nanti kalian kalau sudah jadi pengacara, sudah jadi kuasa hukum, sudah jadi legal, sampai salah kamar walaupun secara material kalian sangat menguasai. Nah, sudah itu. Beres, sudah. Nah, ini alurnya berkas gugatan diantarkan ke pengadilan tun. Pengadilan tun kalian masuk, kalau contohnya misalnya gini, di pengadilan tun Banjarmasin itu dia cuma satu pintu, tapi sekarang lagi direnovasi. Lagi pindah di daerah Palpalan, di depan mall pindahnya, sementara karena lagi direnovasi sekitar setahun 2 tahun. Jadi tapi tetap akan di situ. Nah, pengadilan tun Banjarmasin tetap akan di Jalan Kayu Tangi itu. Nanti kalian masuk di pengadilan tun itu, di belok kiri itu kepanitraan. Nah, di sini kalian masukkan gugatan dan surat kuasa didaftarkan. Nah, nanti ada namanya biaya panjar perkara dan lain-lain. Tuh. Lalu setelah masuk, panitra tadi memeriksa, kalau sudah menurut panitra lengkap akan diteruskan ke proses dismisal, dilimpahkan ke ketua pengadilan tun, diperiksa lagi. Nah, itu mungkin spesialnya pengadilan tun tuh ini. Spesialnya prosesnya panjang, teliti. Surat kuasa aja satu kata salah, kuasa hukumnya disuruh perbaikin. Ya, gugatan cuman beda satu kata. Kalau bahasa sekarang tuh cuman tipe huruf aja, tipe angka aja, revisi. Itu bisa berkali-kali, bisa 5 kali lebih. Iya Bu, betul, bisa 5 kali lebih. Ini spesialnya pengadilan tun. Nah, kalau lolos, kalau dianggap gugatan ini layak, gugatan ini sudah sempurna, sudah logis, baru dimasukkan ke dalam, kita hari ini bicara tentang acara biasa. Sebetulnya ada acara cepat, ada acara singkat, dan lain-lain. Banyak sebetulnya di pengadilan tun. Tetapi, itu nanti di pertemuan
pertemuan selanjutnya kita belajar tentang acara-acara yang lain. Acara biasa ini, nanti kalian semester 6 praktik tun ini tentang acara biasa ini, simulasinya. Nah, kita masuk pada acara biasa ini, masuk ke persidangan. Persidangan ini yang pertama adalah pembacaan gugatan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum atau penggugatnya. Nah, nggak ada mediasi kan? Kalau di perdata yang kalian pelajari sebelumnya itu ada mediasi. Tapi ini tidak ada mediasi, tapi proses pemeriksaannya ini. Nah, ada pembacaan gugatan. Terus di minggu selanjutnya nanti dianggedakan, ada jawab menjawab, jawaban tergugat, gugatan oleh penggugat. Ingat, jangan sampai nanti kan ilmu ini terpakai juga di mata kuliah lain, di praktik perdata. Ingat, kalau gugatan itu penggugat, kalau jawaban itu tergugat. Nah, ingat itu. Gugatan, penggugat, jawaban itu tergugat. Lalu di sini jawab menjawab. Nah, jawab menjawab ini ada namanya replik. Apa itu Bu replik? Setelah replik ada duplik. Nah, apalagi itu Bu duplik? Nah, ya kan? Pertama pembacaan gugatan. Yang kedua jawaban. Yang ketiga replik. Replik itu dari penggugat. Kalau duplik itu dari tergugat. Jadi ini kuasa hukum penggugat membaca gugatan. Minggu depannya dijawab oleh pihak lawan. Pihak lawannya kan tergugat. Di minggu depannya lagi dijawab lagi sama penggugat. Pada dasarnya saya masih dalam dalil-dalil gugatan saya, atau menjawab dari hasil. Itu proses jawab menjawab. Nah, proses jawab menjawab. Tapi ingat, orang hukum kalau mendalilkan sesuatu harus bisa dibuktikan. Di proses jawab menjawab ini para pihak bisa mendalilkan apapun, bisa berbicara apapun, entah di dokumennya, entah di persidangan, bisa dipersilahkan asal sesuai dengan etika-etika di dalam persidangan. Tapi semuanya harus dibuktikan. Ini krusialnya di sini. Di semua hukum acara pidana, perdata, tun ini pembuktian. Nah, nanti kita lebih lanjut pembuktiannya apa. Terus ada kesimpulan. Kesimpulan ini untuk memudahkan hakim. Untuk memudahkan hakim. Ibu mungkin harus bilang, untuk di praktiknya memang kalau di pengadilan tun ini prosesnya biasanya bisa lebih panjang, terutama di pembuktian. Makanya kalian kalau nggak dengar, jangan berperkara di pengadilan, bisa bertahun-tahun nggak selesai. Betul. Nah, betul, nggak salah. Jangan berperkara di pengadilan karena nanti makan banyak biaya karena sidangnya bisa berkali-kali. Salah atau betul? Betul. Terutama untuk di pengadilan tun. Beda kalau di hukum acara pidana kan memang sudah prosesnya kan memang sudah proses kepolisian kejaksaan. Nah, beda kalau di pengadilan tun ini. Nah, setelah kesimpulan ada putusan hakim. Putusan hakim. Nah, ini yang ditunggu-tunggu para pihak. Nah, lalu kita masuk ke kekuatan hukum tetap dan eksekusi. Nah, itu terus Ibu mau lanjut lagi. Ini Ibu merefresh lagi komponen gugatan. Yang pertama ada identitas, posita petitum, lalu replik, duplik dan lain-lain. Replik, duplik tadi sudah Ibu jelaskan juga. Nah, untuk pembuktian ada surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim. Ini kan sudah di pertemuan sebelumnya dijelaskan. Ini Ibu refresh lagi. Tetap nanti kalau ketemu sama Ibu akan Ibu refresh lagi. Upaya hukum. Nah, upaya hukum ini kalian sudah belajar juga di hukum acara pidana dan hukum acara perdata sama. Tapi kalau dibanding kita di pengadilan tinggi tun. Untuk pengadilan tata usaha negara bandingnya di pengadilan tinggi tun. Upaya hukumnya sama dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Tuh, nah jadi
menurut Ibu yang paling penting ini, kalian harus memahami proses penyelesaian sengketa tun. Yang pertama dari gugatan, jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan sampai dengan putusan. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, silakan, namanya siapa? Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama ulun ABDH 50 Depawara. Jadi izin bertanya Bu, di sini apakah di alur persidangan pengadilan tata usaha negara itu terdapat juga rekonvensi seperti di perdata Bu? Itu aja pertanyaan daripada ulun Bu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini tentang rekonvensi. Rekonvensi di perdata. Nah, berarti kan di pertemuan selanjutnya, di mata kuliah sebelumnya, di semester sebelumnya kan sudah belajar tentang hukum acara perdata. Kalian mendengar kata rekonvensi? Apa sih Bu rekonvensi itu? Gugat balik. Nah, apakah ada, kalau di hukum acara pidana tentu tidak ada rekonvensi. Karena alurnya tadi dari kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan. Tapi untuk di hukum acara tun tidak ada rekonvensi. Nah, kenapa tidak ada rekonvensi atau gugat balik? Karena dia hanya satu kasus, berbeda dengan di perdata yang bisa dua kasus. Misalkan contoh perceraian. Kalau perceraian tidak akan jauh dari waris dan anak. Itu daripada double hakimnya, lebih baik satu majelis hakim, beberapa majelis hakim dengan hakim yang sama, dengan kasus yang sama. Cerai, waris, anak. Tapi kalau di tun tidak, karena hanya satu kasus. Cukup? Nah, terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Nazwa Alzahra Aryani, kerap disapa Nazwa. Ibu izin terkait berkas jawaban tersebut, mengingat pengadilan tata usaha negara ini kan tergugatnya adalah seorang pejabat. Pertanyaan di sini sederhana, yakni apakah wajib pejabat tersebut berhadir? Pertanyaan dari Nazwa kan? Nah, pertanyaan dari Nazwa tadi, apakah pejabat tun wajib hadir di persidangan? Jawabannya boleh berhadir, boleh tidak. Boleh tidak asal diwakili oleh kuasa hukumnya. Nah, jangan sampai tidak ada yang berhadir. Mungkin memang yang harus kita maklumi, kadang-kadang pejabat tun sibuk, misalkan gubernur atau wali kota atau bupati dan lain-lain berhalangan hadir karena sedang di luar kota dan lain-lain. Boleh diwakili oleh kuasa hukumnya. Yang penting jangan sampai tidak hadir, jangan sampai dari pihak tergugatnya tidak hadir. Gitu. Menjawab Nazwa? Ya, terima kasih. Nah, jadi tadi sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-temannya. Selanjutnya sebelum Ibu menutup perkuliahan, Ibu mau memberikan tugas. Nah, tugasnya ada di e-learning Simari. Nah, tugasnya itu 1 minggu. Nanti kalian, soalnya nggak terlalu susah kok, soalnya tentang menjabarkan proses-proses alur persidangan ini. Langsung kalian ketik nanti di e-learningnya, di text box-nya nanti. Nah, mungkin nanti kalian setelah selesai perkuliahan ini silahkan dicek di Simarinya karena sudah Ibu buka. Tuh, tugas sudah. Hari ini kita sudah berbicara tentang alur-alur persidangan. Kalau misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin mengingat waktu juga kita terbatas, Ibu mengucapkan terima kasih banyak. Sebelumnya mohon maaf kalau misalkan dari penjelasan Ibu ada yang kurang atau ada yang salah perkataan dan kurang berkenan di kalian. Kita bertemu di pertemuan ke-14 membahas lebih lanjut tentang hukum acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.